Chapter 4. Pintu terkunci yang hilang. Beberapa tahun setelah kejadian suara-suara gaib di malam pertama, Adrian dan Emily memutuskan untuk menghabiskan liburan mereka di sebuah penginapan tua yang terletak di perbukitan. Penginapan itu dikenal sebagai rumah warisan yang terlupakan dan memiliki reputasi misterius. Saat mereka tiba di penginapan, suasana kembali menjadi gelap dan angin berhembus dingin. Tetapi kali ini, Adrian dan Emily merasa seperti mereka sudah terbiasa dengan kehadiran gaib. Mereka memutuskan untuk mengabaikan perasaan tidak nyaman itu dan menikmati liburan mereka. Namun, malam itu berbeda. Setelah kembali dari makan malam di kota, Adrian dan Emily kembali ke penginapan hanya untuk menemukan pintu depan yang terkunci dengan erat. Mereka merasa heran karena mereka yakin telah meninggalkan pintu terbuka ketika mereka pergi. Tanpa ada kunci cadangan, pasangan itu mencoba memanggil petugas keamanan atau pemilik penginapan, tetapi mereka tidak mendapatkan sinyal seluler. Mereka merasa terjebak di dalam rumah tua yang misterius. Ketika mencari cara untuk keluar, mereka menemukan tangga ke lantai atas yang belum pernah mereka perhatikan sebelumnya. Dengan langkah hati-hati, mereka mulai mendaki tangga dan menjelajahi kamar-kamar yang tidak terpakai. Di salah satu kamar, mereka menemukan sebuah meja tua dengan kotak kecil di atasnya. Adrian membuka kotak itu dan menemukan seikat kunci tua. Dalam kegembiraan, mereka berharap salah satu kunci itu akan membuka pintu depan. Mereka mencoba satu persatu, tetapi kunci-kunci tersebut tidak cocok dengan kunci pintu. Adrian dan Emily merasa semakin putus asa. Kunci yang hilang membuat mereka merasa terjebak di dalam penginapan yang misterius ini. Dalam keputusasaan, Adrian mengingat cerita Eliza dan Samuel dari masa lalu. Dia merasa ada keterkaitan antara penginapan ini dengan peristiwa sebelumnya. Dia memutuskan untuk memanggil roh Eliza dan Samuel untuk meminta bantuan. Dengan menyalakan lilin dan memanjatkan doa dengan tulus, suasana berubah dan Eliza serta Samuel muncul di hadapan mereka. Dengan penuh kasih sayang, Eliza dan Samuel menjelaskan bahwa ada roh jahat yang menghuni penginapan ini. Roh itu terus mengunci pintu dan menyembunyikan kunci untuk menyiksa penghuni yang tidak berdosa. Dengan kekuatan yang mereka miliki, Eliza dan Samuel membantu Adrian dan Emily melacak roh jahat tersebut. Mereka menemukan bahwa roh itu bersembunyi di ruangan bawah tanah yang tersembunyi di balik pintu terkunci. Dengan bantuan Eliza dan Samuel, Adrian dan Emily berhasil membuka pintu terkunci dan memasuki ruangan bawah tanah yang gelap. Di sana, mereka menghadapi roh jahat yang mengerikan, yang menghadang mereka dengan niat jahat. Namun, dengan kekuatan gabungan mereka dan keyakinan yang teguh, mereka berhasil mengalahkan roh jahat tersebut. Roh itu perlahan-lahan lenyap dan penginapan kembali menjadi damai. Setelah mengatasi semua rintangan, Adrian dan Emily menemukan kunci yang hilang yang akhirnya membuka pintu depan. Mereka merasa lega dan bersyukur karena berhasil keluar dari penginapan yang terkutuk itu. Dalam perjalanan pulang, mereka merenungkan pengalaman mereka dan bersyukur telah melewati ujian yang menakutkan bersama. Mereka menyadari bahwa pengalaman tersebut telah menguatkan ikatan mereka dan membuat mereka lebih menghargai kehidupan yang penuh dengan keajaiban dan misteri. Penginapan yang pernah menjadi tempat terkunci dan misterius kini menjadi bagian dari sejarah yang terlupakan. Namun, Adrian dan Emily akan selalu membawa kisah itu dalam ingatan mereka, sebagai pengingat akan keberanian dan kekuatan yang mereka miliki untuk menghadapi rintangan yang tidak terduga dalam hidup.